Welcome back to Sinemasi. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Yaya. Oke, gue kali ini mau bawain alur cerita film yang berjudul Avengers Infinity War. Adalah film superhero Amerika yang rilis pada tahun 2018 yang diproduksi oleh Marvel Studio. Cerita yang diusung berdasarkan komik superhero Marvel The Avengers. Film ini merupakan seri ketiga dalam seri Avengers dan seri ke-19 dalam Marvel Cinematic Universe. Film ini disutradarai oleh Bapak Joe dan Anthony Russo. Dalam Avengers Infinity War, para Avengers yang tercabik-cabik dari peristiwa Civil War bergabung dengan Doctor Strange dan Guardians of the Galaxy untuk mengalahkan Thanos yang kuat dan Orde Hitam untuk mendapatkan 6 batu Infinity yang diklaim bisa memusnahkan setengah dari alam semesta. Kepokan gimana cerita selanjutnya? Jangan skip. Seperti biasa, kalian langsung aja nyari posisi santuy kalian. Stay humble dan kalem, jangan lupa kopinya. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Di awal film kita disuguhkan dengan adegan keluarga Thanos yang sedang menjajah kapal Asgardian. Thanos bersama anak-anaknya menyerang kapal Asgardian milik Thor untuk mencari Space Stone. Thor dengan segenap jiwanya tak mau memberitahukan di mana letak Space Stone. Bahkan jika ia harus kehilangan nyawa sekalipun, ia tak mau buka mulut. Namun tidak dengan adiknya, Loki. Dia memberikan batu Space Stone itu pada Thanos dengan alasan tidak ingin kakaknya terbunuh. Dengan Thanos yang sudah memiliki Power Stone setelah menghancurkan Skandar, dengan cepat dapat mengalahkan Asgardian. Namun tiba-tiba datang serangan dari monster hijau yang mengganti gaya rambutnya. Tapi upayanya sia-sia, Thanos bukan tandingannya. Monster hijau pun dengan mudah ditaklukkan oleh makhluk ungu itu. Di saat yang sama, sebelum Clive membunuh Heimdall, ia sudah terlebih dahulu menggunakan kekuatan Bifrost-nya untuk mengirim monster hijau ke bumi. Kemudian Thanos meraih leher Loki dan mencekiknya hingga meninggal. Setelah itu, Thanos dan anak-anaknya beranjak pergi tepat setelah Thanos menggunakan Power Stone untuk menghancurkan kapal, meninggalkan Thor yang berkabung dan terdampar di luar angkasa. Monster hijau mendarat di Scantum Santorum di New York City dan kembali menjadi Dr. Bruce Banner. Ia segera memberitahu kepada Dr. Stephen Strange dan Wong tentang kedatangan Thanos. Dr. Banner bersama Dr. Strange dan Wong menemui Tony Stark untuk memberitahunya tentang Infinity Stone dan Thanos. Tapi sepertinya waktunya tidak tepat. Saat itu Tony sedang mesra-mesraan bersama istrinya Pepper Potts di taman. Ganggu aja nih. Mereka pun segera berkumpul di kediaman Dr. Strange. Mereka juga menyadari bahwa harus secepatnya menemukan Vision untuk melindungi Midstone yang tertanam di dahinya. Kemudian Stark melakukan kontak dengan Stephen Rogers untuk menemukan Vision. Saat itu Maw dan Obsidian tiba di New York untuk merebut Time Stone dari Dr. Strange. Dan kebetulan sedang ada Peter Parker di sekitar situ. Iron Man, Dr. Strange, Wong, dan Spider-Man bergabung untuk menghadapi mereka. Namun karena trauma dengan kekalahannya di tangan Thanos, Dr. Banner mendapati dirinya tidak dapat berubah menjadi monster hijau. Ngambek di waktu yang salah Dan yang lebih parah lagi, Maw berhasil melumpuhkan dan menangkap Dr. Strange. Dr. Strange disedot oleh kapal luar angkasa milik Thanos. Melihat hal tersebut, Iron Man dan Spider-Man bergegas mengejar pesawat luar angkasa tersebut dari bumi. Namun Spider-Man sempat kehabisan oksigen karena terlalu jauh dari atmosfer bumi. Kemudian Iron Man memberikannya setelan baru agar bisa beradaptasi dengan luar angkasa. Akhirnya mereka berdua menyusup ke dalam kapal itu dari arah yang berbeda.
Sementara itu, Wong tetap di belakang untuk melindungi Starstorm, dan Dr. Banner menghubungi anggota Avenger lainnya. Di Skotlandia, tempat Wanda Maximoff dan Vision bersembunyi, keduanya disergap oleh Midnight dan Clive. Tetapi untungnya Stephen Rogers, Natasha Romanoff alias Black Widow, dan Sam Wilson alias Falcon datang berhasil melawan mereka. Kemudian mereka memutuskan untuk mencari perlindungan di fasilitas Avenger di Upstate New York. Di sana mereka bertemu dengan James Rhodes yang bergerak dengan penyangga kaki bionik. Vision mengusulkan supaya Wanda menghancurkan Mistone yang ada di dahinya agar Thanos tidak mengambilnya. Wanda segera menolak, namun Rogers menyarankan agar mereka melakukan perjalanan ke satu tempat yang memiliki teknologi untuk mengeluarkan batu dari Vision dengan aman tanpa membunuhnya, yaitu Wakanda. Di sisi lain, Thor diselamatkan oleh Guardians of the Galaxy yang telah menerima panggilan darurat dari kapal Asgardian. Thor menebak bahwa Thanos selanjutnya akan mengejar Reality Stone yang dimiliki oleh kolektor di tempat bernama Nowhere. Tapi sebelum itu, ia harus mendapatkan senjata baru yang mampu membunuh Thanos. Benda tersebut berada di planet kerdil Nidavellir, di mana satu-satunya bengkel yang dapat membuat benda seperti itu. Thor memerintahkan Rocket dan Groot bersamanya ke Nidavellir. Sementara itu, Peter Quill, Gamora, Drax, dan Mantis pergi ke Nowhere. Dalam perjalanan ke sana, Gamora berbicara dengan Quill dan membuatnya berjanji untuk membunuhnya jika Thanos menangkapnya. Karena ia mengetahui hal yang tidak Thanos ketahui, dan jika sampai Thanos tahu, maka dunia benar-benar dalam bahaya. Awalnya Quill tak yakin bisa melakukan hal tersebut, namun Gamora bersikeras agar kekasihnya itu berjanji untuk melakukannya atas nama ibunya. Di Nowhere, Thanos menyergap para Guardian setelah mengambil Reality Stone dan menciptakan ilusi Nowhere yang utuh untuk menjebak mereka. Mereka pun dengan mudah dikalahkan oleh pria ungu itu. Kemudian Thanos menangkap putri tirinya alias Gamora dan melarikan diri melalui portal. Thanos mengungkapkan bahwa dia tahu Gamora sudah mengetahui lokasi Soul Stone setelah mengorek informasi dari Nebula yang sempat ia siksa. Nebula melarikan diri dan memberi sinyal kepada penjaga yang tersisa untuk menemui di Titan, dunia asal Thanos. Thanos dan Gamora melakukan perjalanan ke planet Vormir, di mana Red Skull, sang penjaga batu, memberitahu dia bahwa mengambil batu itu membutuhkan harga yang mahal. Seperti namanya, batu itu hanya dapat diperoleh dengan mengorbankan nyawa seseorang yang benar-benar ia cintai. Terlepas dari keengganannya, Thanos dengan air matanya melempar Gamora dari tebing tinggi ke kematiannya. Kemudian ia diberi batu jiwa. Kembali ke Avenger, Iron Man dan Spider-Man sedang berupaya untuk menyelamatkan Strange yang ditawan di ruang penyiksaan Maw. Mereka meluncurkan Maw keluar dari kapal dan Maw pun matoy. Dr. Strange menyarankan mereka harus segera mundur untuk melindungi Time Stone. Tapi Iron Man tidak setuju. Dia percaya mereka harus melawan Thanos daripada mundur seperti yang mereka lakukan di masa lalu. Akhirnya ketiganya memutuskan untuk pergi menghadapi Thanos di Titan. Di sana mereka bertemu Quill, Drax, dan Mantis dan merumuskan rencana untuk mengalahkan Thanos. Saat mendiskusikan taktik mereka, Dr. Strange menggunakan Time Stone untuk melihat masa depan alternatif. Setelah itu, dia memberitahu mereka bahwa dia telah melihat 14.000 kemungkinan di masa depan, dan hanya satu dari sekian kemungkinan mereka menang. Setelah mendapatkan apa yang ia mau, Thanos berteleportasi ke Titan disambut oleh Dr. Strange. Ia mengajak pria ungu itu mengobrol sejenak untuk mengalihkan perhatiannya. Kemudian Iron Man datang dan disusul oleh lainnya untuk melawan Thanos. Mereka mengincar sarung tangan yang dikenakan Thanos, karena dari situlah sumber kekuatan Thanos berasal. Mantis mampu menenangkan Thanos dengan kekuatan cakranya. Sementara Spider-Man dan Iron Man mencoba melepaskan sarung tangan dari pria ungu tersebut. Quill datang dan menanyai di mana Gamora. Namun Thanos memberi jawaban dengan menyebut nama Gamora dengan nada sedih.
Kemudian Nebula menyimpulkan Thanos telah mengorbankan Gamora demi Soul Stone. Quill pun emosi, ia memukul Thanos membabi buta. Hal tersebut menyebabkan lepasnya penguncian cakra yang dilakukan Mantis. Thanos pun sadar, ia segera mengambil sarung tangannya kembali dan mengalahkan mereka. Dia juga mengancam akan membunuh Iron Man jika Dr. Strange tidak memberikan Time Stone-nya. Karena terdesak, Dr. Strange melakukannya dan memberitahu Iron Man bahwa mereka telah memasuki permainan akhir. Kemudian Thanos menambahkan batu itu ke sarung tangannya dan meninggalkan Titan. Di sisi lain, Thor, Rocket, dan Groot tiba di Nidavellir. Namun suasana di sana tampak sunyi seperti tak berpenghuni. Thor bingung mendapati bengkel raksasa itu tidak aktif. Tak lama kemudian kurcaci A3 datang dan memberitahu mereka bahwa Thanos memaksanya untuk membuatkan sarung tangannya. Dan sebagai imbalannya, Thanos membunuh semua kurcaci kecuali A3. Setelah bekerja keras untuk mengaktifkan kembali bengkel dan menyalakan kembali bintang neutron yang menggerakkannya, keempatnya menciptakan Stormbreaker, kapak perang yang berfungsi sebagai senjata baru Thor dan memberinya kekuatan Bifrost. Mantap. Sementara itu, Avenger tiba di Wakanda dan menugaskan Shuri mengekstrak Midstone dari Vision secara hati-hati. Namun pasukan The Outrider milik Thanos tiba dan mulai menyerang Wakanda. Kemudian The Avenger bersama pasukan Wakanda bersatu yang dipimpin oleh Raja T'Challa alias Black Panther. Mereka bersatu untuk melakukan pertahanan melawan pasukan Thanos. Namun The Outriders mulai membanjiri medan pertempuran. Di saat yang tepat, Thor, Rocket, dan Groot tiba untuk bergabung dalam pertempuran. Di sisi lain, Clive menyusup ke laboratorium Shuri untuk menyerang Vision. Tapi untungnya dia tidak sendirian, ada Okoye yang menemaninya sekaligus berjaga di sana. Singkat cerita, berkat kerjasama tim yang hebat dari Avenger, anak-anak Thanos pun tewas tak berbekas. Dan Vision berhasil diselamatkan. Akan tetapi, tak lama setelah anak-anaknya tewas, Thanos pun tiba mengambil Midstone. Monster hijau dalam setelan Victoria, Captain America, Black Panther, Falcon, Okoye, Black Widow, dan Groot datang untuk menghalaunya. Namun usaha mereka sia-sia. Thanos sudah semakin kuat dan dengan mudahnya menangkis serangan mereka seperti mengepret lalat. Seperti tidak ada pilihan lain, Vision pun mengambil keputusan untuk meminta Wanda menghancurkan Midstone dari dahinya secara paksa. Dan dengan berat hati, Wanda yang menangis menghancurkan Midstone yang masih tertanam di Vision untuk mencegah Thanos mengambilnya. Akan tetapi, Thanos menggunakan Time Stone untuk membalikan kejadian dan mencabut Midstone dari Vision. Vision pun tewas seketika. Tak lama kemudian, Thor datang dan menyerang Thanos menggunakan Stormbreaker tepat di dadanya. Tapi Thanos tak langsung modiar. Ia bertahan cukup lama dan berhasil menjentikan jarinya dengan sarung tangan saktinya itu. Seketika dirinya terbawa ke dalam alam bawah sadarnya. Di dunia yang jauh, ia menemukan Gamora yang masih kecil. Gadis kecil itu bertanya padanya dan membuatnya sedikit melankolis. Kemudian ia pun kembali pada kenyataan dan tersadar. Thor melihat dengan ngeri saat sarung tangan milik Thanos babak belur dan mengeluarkan asap. Tak hanya itu, seluruh tubuh Thanos pun mengepul mengeluarkan asap. Thanos yang tak punya jawaban atas itu semua memutuskan untuk melarikan diri lewat portal teleportasinya. Tujuan Thanos untuk memusnahkan setengah dari semua kehidupan di alam semesta membuahkan hasil. Hal ini terlihat saat orang-orang mulai hancur menjadi debu. Di Wakanda hanya Captain America, Thor, Hulk, Black Widow, James Rhodes, Rocket, dan Okoye yang tersisa dari para pahlawan di Titan.
Hanya Nebula dan Iron Man yang masih hidup. Sementara itu terlihat Thanos terbangun dan sepenuhnya sembuh di planet hijau subur lainnya. Di sana dia dengan tenang menyaksikan matahari terbenam, tersenyum sedikit puas karena telah mencapai tujuan utamanya. Film pun hampir selesai. Dalam adegan pasca kredit, bumi berada dalam kekacauan saat orang-orang mulai hancur menjadi abu. Mobil tanpa pengemudi menabrak jalan dan sebuah helikopter terlihat menabrak gedung pencakar langit dan meledak. Nick Fury dan wakil direktur Maria Hill menyaksikan adegan itu di jalan sebelum mereka membubarkan diri. Sebelum dia menghilang, Fury berhasil mengirim sinyal mara bahaya terakhir kepada Captain Marvel. Film pun selesai. Gimana nih menurut kalian alur ceritanya? Bagus yang kemarin apa yang ini? Tulis aja di kolom komentar ya. Oke, gue Yaya pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya and see you. Bye-bye.